Assalamualaikum bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Seperti judulnya, di video kali ini aku mau ngelanjutin untuk makeover sudut dapur aku di bagian kolong dapur aku ya bun. Ini kita sekarang mulai untuk bersih-bersih dulu dinding-dindingnya dan lantai-lantainya. Tapi sebelumnya ini aku udah pindahin ya bun barang-barang yang ada di bawah kolong dapur aku. Jangan salfok ya bun sama kotak Koko Crunch yang lagi aku pakai untuk nampung debu-debu di bawah kolong dapur aku. Soalnya emang aku nggak punya serokan sama sekali ya bun. Emang masih seminim itu ya bun peralatan-peralatan rumah tangga aku. Soalnya kebetulan aku juga baru menikah sekitar setahun yang lalu. Dan kita juga tinggal di rumah ini sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi masih banyak sih perabotan ataupun peralatan rumah tangga yang belum aku punya. Semoga setelah ini aku bisa nyicil sedikit demi sedikit untuk melengkapi kelengkapan rumah tangga aku ya bun. Oh ya, gimana nih bunda-bunda sekarang lagi pada ngapain nih sambil nonton video aku? Semoga semuanya diberi keberkahan, kemudahan dalam segala urusannya ya bun. Oke, ini aku lanjut untuk ngepel-ngepel dulu ya bun, supaya makin bersih, makin kinclong ya, dan semakin wangi tentunya. Buat bunda-bunda yang baru nonton video aku, salam kenal ya bun. Semoga silaturahmi kita bisa tetap terjaga walaupun hanya secara online. Jujur aku tuh effort banget loh bun untuk ngumpulin semangat ya, supaya bisa merapikan dan membersihkan setiap sudut dapur yang ada di dapur kita. Seperti di video aku yang sebelumnya ya bun, disitu aku baru ngebersihin satu bagian sudut dapur aja. Ternyata emang se-effort itu ya bun kalau kita mau ngumpulin semangat untuk bersih-bersih di dapur kita ya bun. Soalnya kalau mood lagi nggak baik tuh ya, kadang hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau bunda-bunda di sana gimana nih? Apa nungguin moodnya bagus dulu atau maksain supaya bisa segera beres-beres di rumah? Nah, ini dia hasilnya ya bun, setelah selesai dibersihkan dan dipindahkan seluruh barang yang ada di kolong dapur. Dan ini adalah peralatan dapur yang sudah aku cuci bersih ya bun, dan sudah aku keringkan. Kurang lebih penampakannya kayak gini ya bun. Lumayan banyak banget peralatan dapur yang perlu dirapikan lagi dan ditata ulang. Di sini aku mau kasih tips ya bun, buat bunda-bunda yang mungkin peralatan dapurnya tuh udah kebanyakan di dapur. Jadi kita bisa pisahin dulu ya, mana yang sering dipakai dan mana yang jarang dipakai. Contohnya di sini aku ya bun, karena kita cuma berdua di rumah sama pak suami, jadi kita nggak butuh peralatan makan ataupun peralatan dapur yang terlalu banyak. Makanya aku di sini pisahin sebagian piring yang jarang aku pakai dan masukkan ke dalam panci seperti ini supaya lebih aman dan gak gampang berdebu ya bun. Ini aku lagi lap-lap ya bun piring-piring yang sudah aku cuci, karena masih ada sedikit bagian piring yang masih basah ya bun. Kalau piring disimpan dalam keadaan masih agak lembab ataupun masih ada yang basah, nanti kalau disimpan terlalu lama dikhawatirkan malah akan mengundang jamur ya bun di dalam peralatan dapur kita, apalagi kalau disimpan di dalam tempat yang tertutup. Bunda-bunda yang pada nonton video ini, gimana nih tips dan triknya kalau misalnya lagi nyusun-nyusun peralatan dapur yang seabrek kayak gini ya bun? Boleh dong di share di kolom komentar supaya bisa menginspirasi aku ataupun bunda-bunda yang lainnya. Kadang kalau
kalau kita udah ngelihat piring ataupun peralatan dapur yang berantakan kayak gini, bawaannya itu udah pusing duluan ya bun, lihat yang kayak gini. Jadi penting banget sih kita mengetahui tips dan trik untuk menyimpan ataupun menyusun peralatan dapur. Di sini aku mulai untuk menyimpan bagian-bagian yang terbesar dulu ya bun, misalnya dari piring-piring, kemudian mangkok-mangkok ya. Setelah itu nanti baru aku mulai menyusun perintilan-perintilan yang kecil. Nah, ini dia penampakan dari sisa peralatan dapur yang belum aku simpan ya bun. Dan ini yang di atas meja adalah beberapa peralatan dapur dan makan yang nantinya akan aku pakai sehari-hari. Oke, di sini aku lanjut lagi untuk menyimpan peralatan dapur yang jarang dipakai ya bun. Aku juga punya beberapa alat nge-baking seperti loyang yang lagi aku simpan ini ya bun, ada beberapa ukuran yang berbeda. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu aku emang suka nge-baking ya bun. Berawal dari hobi yang emang suka masak dan mencoba resep-resep baru dengan ngikutin tutorial masak yang ada di YouTube. Akhirnya aku kepikiran dan memutuskan untuk mencoba usaha kecil-kecilan, yaitu dengan membuat dessert box. Dan pada saat itu dessert box termasuk salah satu makanan yang cukup viral ya bun. Alhamdulillah hasilnya lumayan, tapi sayangnya gak aku lanjutin dan gak berlangsung lama karena satu hal dan lain hal. Oke, ini aku lanjut lagi untuk menyimpan toples-toples serbaguna yang waktu itu aku beli untuk menyimpan snack di meja tamu saat acara pernikahan aku. Alhamdulillah, wadah-wadah ini masih bisa tetap digunakan sampai sekarang ya bun. Misalnya untuk menyimpan bumbu-bumbu di dapur, kue-kue lebaran, ataupun snack-snack yang ada di rumah. Lanjut lagi untuk menyimpan perintilan-perintilan kecil dalam toples bekas sosis ya bun. Meskipun ini toples bekas sosis, tapi masih tetap berguna ya bun untuk menyimpan berbagai perintilan-perintilan kecil. Jadi nanti kalau misalnya kita mau pakai lagi, kita nggak susah buat cari-cari lagi ya bun, karena sudah tersimpan dalam satu wadah. Lanjut, ini aku nyimpan mangkok-mangkok yang jarang aku pakai ya bun. Aku simpan di dalam panci seperti ini. Alhamdulillah ini udah hampir selesai untuk menyimpan peralatan-peralatan dapur yang jarang aku pakai. Next, di sini juga ada chopper ya bun. Chopper ini pemberian kado dari teman-teman satu kerjaan aku saat acara pernikahan aku tahun lalu. Kebetulan chopper itu baru aku pakai sekali aja ya bun, saat membuat jus 3 Diva untuk program hamil. Nah, di sini juga ada kukusan yang minimalis gitu ya bun. Kukusannya aku beli di Shopee dengan harga di bawah 100 ribuan aja. Sebenarnya aku juga udah punya kukusan berbahan stainless dengan kapasitas yang lebih besar. Kukusan itu biasanya aku pakai untuk nge-baking saat membuat dessert box untuk usaha kecil-kecilan aku 2 tahun yang lalu. Karena ukurannya yang terlalu besar, jadi aku ngerasa agak ribet ya bun kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari memasak di dapur. Nah, ini ada
rak-rak piring juga ya bun. Rak piring ini cukup minimalis ya, jadi masih cocok dipakai untuk menyusun beberapa piring ya bun. Rak ini tuh aku beli ketika aku masih ngekos ya bun, dan udah kerja. Jadi aku membawa beberapa perlengkapan kosan aku yang masih bisa dipakai ke rumah ini setelah menikah. Rak ini juga aku beli di Shopee ya bun, kalau nggak salah tuh harganya sekitar 30 ribuan. Bentuknya tuh minimalis gitu ya bun, kayak gini, jadi muat beberapa piring, gelas, dan mangkok-mangkok. Buat bunda-bunda ataupun anak-anak kosan yang mau rak kayak gini, link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Rak ini sebelumnya sudah aku cuci bersih ya bun, dan rencananya mau aku taruh di bawah kolong meja dapur. Sebelumnya rak piring ini aku letakkan di atas meja dapur ya bun, tapi karena ukuran dapur aku yang cukup minimalis, akhirnya aku inisiatif untuk pindahin setiap rak yang ada di meja ke bawah kolong dapur. Di sini juga ada rak satu lagi yang kayak gini ya bun. Rak ini aku beli di toko pecah belah, yang sebelumnya aku pakai untuk tempat bawang merah ataupun bawang putih dan beberapa bumbu-bumbu di dapur. Setelah ini, rak ini akan aku pakai untuk menyusun mangkok-mangkok ataupun baskom-baskom kecil. Oke, di sini aku mulai untuk menata ulang lagi beberapa perlengkapan dapur ataupun perlengkapan makan yang akan sering dipakai sehari-hari. Karena aku di rumah cuma berdua sama Pak suami, jadi kita nggak butuh perlengkapan makan ataupun perlengkapan masak yang banyak ya bun. Lagian kalau misalnya perlengkapan makan ataupun masak itu terlalu banyak, bawaannya tuh aku jadi mager dan males untuk cuci piring bun, karena ngerasa masih banyak piring yang bersih gitu ya bun ya. Akhirnya malah nanti banyak tumpukan piring kotor di dalam wastafel. Kalau bunda-bunda di sana gimana nih? Lebih senang perlengkapan makannya itu yang banyak atau yang minimalis aja kayak gini? Oh iya bun, di sini aku masih menyimpan alat ngebaking aku di rak ini ya bun. Contohnya stick mixer ini. Kadang-kadang tuh aku suka kangen atau pengen ngebuat bolu kukus ataupun membuat teh telur untuk Pak suami. Buat bunda-bunda yang mau samaan kayak aku, bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Alhamdulillah, akhirnya ini aku udah selesai menata-nata piring ataupun perlengkapan masak aku ya bun. Dan inilah waktunya yang paling dinanti-nanti ya bun, yaitu mendekor ulang di bawah kolong dapur yang tadinya sudah super berantakan banget. Di sini aku lanjut menata rak penyimpanan serbaguna yang bisa di-adjust, dipanjangkan ataupun dipendekkan, dan diatur tata letak raknya sesuai dengan keinginan kita. Pada rak ini aku menata panci kukusan aku ya bun. Ini pancinya aku beli di Shopee berbahan stainless. Untuk link pembeliannya nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Panci ini aku gunakan ketika aku punya usaha kecil-kecilan ya bun. Alhamdulillah pembelian panci ini adalah hasil dari usaha menjual dessert box. Dan yang ini adalah panci yang baru aku beli ya bun. Rencananya panci ini nanti mau dipakai sehari-hari untuk memasak di dapur karena modelnya yang minimalis dan gak bikin ribet. Oke, lanjut untuk penyusunan rak-rak piring yang tadinya sudah aku tata ya bun. Di sini aku juga meletakkan cobekan yang kecil kalau sewaktu-waktu mau membuat sambal lado ataupun sambal terasi ya bun. Dan yang ini adalah
rak yang terakhir ya Bun. Kemudian di sini aku juga meletakkan tempat beras yang bentuknya sederhana banget Bun. Untuk bagian kolong dapur di bawah wastafel aku meletakkan baskom-baskom yang ukurannya besar sekali ya Bun, dan ini aku juga meletakkan isi ulang dari sabun pencuci piring dan cairan pembersih lantai. Alhamdulillah ini bagian terakhir dari penataan kita di bawah kolong dapur ya Bun. Di sini ada rak holder untuk penempatan panci, teflon ataupun wajan ya Bun. Jangan salfok sama kucing oranye di sebelah ya Bun. Akhirnya inilah hasil dari makeover kolong dapurnya Bun. Eits, gak hanya itu ya Bun, supaya kolong dapur aku bisa terlihat lebih rapi, aku juga memasang gorden kolong dapur yang sudah aku beli di Shopee. Gorden ini sudah aku review di video sebelumnya ya Bun. Sedikit tips dari aku ya Bun, kalau ingin memasang gorden kolong dapur, aku sarankan untuk membeli gordennya itu 2 kali panjang dari kolong dapurnya. Gorden ini aku pasang di kolong dapur dengan cara memakukan kayu pada kolong dapur bagian pinggir sebelah dalam. Setelah itu nanti dipakukan kayunya untuk tempat pengait dari kabel gordennya. Sedikit tips juga dari aku ya Bun, supaya gordennya tidak melengkung, bisa digantungkan pada pengait seperti yang ada di video ini. Dan ini dia hasilnya. Sudah kelihatan lebih rapi ya Bun setelah pemasangan gorden. Di sini aku lanjut lagi untuk pemasangan gorden yang di sebelah kolong dapur bagian wastafel. Akhirnya makeover kolong dapur kali ini udah selesai. Alhamdulillah, aku suka banget sama hasil makeovernya ya Bun. Sekian video aku kali ini, semoga bisa menginspirasi Bunda semua. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Kira-kira kurang apa ya bunda-bunda? Bisa kasih sarannya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.